Dan selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Mana ketua kelasnya? Sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran, ketua kelas boleh dipimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah siap belajar? Siap. Sebelum belajar, silakan semua berdiri. Ayo. Masih ada yang bajunya belum dirapikan? Sudah semua? Masih ada sampah atau tidak? Tidak. Berarti hari ini siap semua ya? Siap ya. Jadi kalau sudah siap, ayo duduk kembali. Siapa yang tidak hadir hari ini? Martiani. Martiani kenapa? Sakit ibu dia bilang. Sakit, tapi tidak ambil pulang ya? Tidak. Egla? Ya, itu Egla. Dia minta izin kemarin 1 hari ambil ijazah, tetapi izinnya sudah lewat. Berarti hari ini kita kasih alfa. Sebelum kita memulai aktivitas, di pertemuan sebelumnya ada yang masih ingat dengan materi yang Ibu ajarkan? Ada atau tidak? Ada. Kalau ada, siapa yang mau angkat tangan? Ayo, Ibu. Silakan. Eka. Metode ilmiah. Yang lain? Apa yang Eka sebutkan tadi betul atau tidak? Betul. Lagi boleh ulang? Materi yang kita pelajari minggu kemarin apa? Ayo. Metode ilmiah. Ada yang tahu metode ilmiah itu apa? Ayo, tidak usah buka bukunya. Menurut kalian, metode ilmiah itu apa? Kenapa bisik-bisik? Ada? Nah, ini menandakan kalau siswa 10D tadi malam tidak belajar karena tidak ingat materi yang sudah berlalu atau yang sudah dipelajari. Jadi metode ilmiah itu adalah rangkaian dari sistematika dalam penelitian. Itu adalah metode ilmiah. Hari ini materi yang kita pelajari akan ada kaitannya dengan metode ilmiah. Yang duduk di kelompok sekarang sudah sesuai dengan kelompok yang Ibu bagi? Dan kelompok yang Ibu bagi itu sudah Ibu ambil berdasarkan pertemuan minggu lalu. Jadi Ibu sudah bisa lihat mana siswa yang memiliki gaya belajar berbeda dengan yang lain. Itu kita satukan ya. Jadi ada 4 kelompok hari ini. Ada kelompok 1. Kelompok 1 mana? Kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, jadi Ibu petakan ini sesuai dengan kemauan dari apa yang kalian inginkan. Hari ini kita akan masuk ke pembelajaran baru atau materi baru. Perhatikan apa yang Ibu tampilkan di papan tulis. Ini tadi yang Ibu tanyakan. Ada yang masih ingat dengan materi pada pertemuan sebelumnya? Ada ya? Tadi Eka sudah angkat tangan. Ada yang bilang metode ilmiah. Sebelum masuk ke materi, perhatikan pertanyaan yang Ibu
jika Anda sedang melakukan praktikum, terjadi sesuatu sesuai dengan pertanyaan yang kedua. Apa yang kalian lakukan? Ayo, jangan bersamaan ya. Ibu minta siapa yang berani angkat tangan. Silakan dia Mas Tina. Jangan panik, ikuti prosedur penanganan kecelakaan yang baik dan benar. Cari bantuan petugas sabaran diri untuk membantu. Jadi yang pertama jangan panik. Kalau yang pingsan, Dani, mana Dani? Kalau yang pingsan, apa yang kita lakukan? Apa? Amaldin. Apa Amaldin? Ketika Amaldin pingsan, Risma? Sepatunya dihilang. Tujuannya sepatu dihilang untuk apa? Supaya tidak panas. Sama bajunya. Berarti ketika masuk ke lab ada yang pingsan bajunya dihilang ya? Ya tidak kepanasan. Kalau perempuan berjilbab berarti kancing jilbabnya dilepas, dihilangkan bajunya, bukan bajunya yang dihilangkan. Tapi kancingnya dilepaskan atau dibuka. Ya, bedakan dilepas dengan buka. Kalau kamu lepas berarti kamu melanggar norma. Yang ketiga tadi sudah, berarti secara keseluruhan ketika terjadi sesuatu di laboratorium kita bisa melakukan penanganan. Ini yang menarik. Poin keempat. Ada yang tahu racun? Tahu? Racun? Pernah minum tidak? Itu kira Amalin pernah minum. Tahu dari mana kalau itu racun? Dari kemasannya. Kemasan. Dari kemasannya. Di kemasannya ada apa? Tanda. Tanda apa? Tengkorak. Tengkorak. Bahaya. Sesuatu yang tanda tengkorak itu Berbahaya. Kalau yang di bajunya ada tanda tengkorak, Berbahaya. berarti orangnya tidak bisa didekati ya? Jadi tanda tengkorak itu biasanya selalu identik dengan sesuatu yang berbahaya. Jadi yang perempuan hati-hati. Kalau ada laki-laki yang menggunakan baju tengkorak, itu tandanya dia pada pembelajaran hari ini ada beberapa tujuan yang ingin kita capai. Mungkin boleh ada yang membantu ibu membacakan tujuan pembelajaran yang ada di atas. Kita dapat menemukan alat-alat laboratorium dan menjelaskan fungsinya. Ya, yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan alat-alat lab. Zaki, mana Zaki? Ayo Zaki. Poin kedua. Apa Zaki? Poin kedua. Peserta didik dapat mengetahui lambar bahan kimia. Poin yang ketiga. Peserta didik mampu menjelaskan keselamatan dan kerja di laboratorium. Ya, jadi ada 3 poin yang akan kita capai hari ini. Ibu perhatikan dari tadi ada yang begini, ada yang pegang pulpen, sekarang berdiri. Ayo. Ini masih pagi, tetapi pembelajarannya mengantuk. Sudah? Sekarang berputar atau berbalik satu arah. Ayo, satu arah. Berarti kalau Vicky ke sebelah kanan atau kiri ya? Vicky pindah di sini. Ayo. Pegang pundak temannya. Ayo.
materi yang kita pelajari. Ibu minta di setiap kelompok simak baik-baik apa yang Ibu tampilkan di papan tulis. Ya, kelompok 1, 2, 3, dan 4. The chemistry laboratory can be an interesting place. It can also be a dangerous place if safety rules are ignored. Your school knows that safety is important, and so should you. These students are working in the laboratory without wearing their safety goggles. As you will see, this can be a very risky thing to do. Although you may be a very cautious worker, your neighbor may not be. Notice the student on the left is applying a strong flame to a test tube containing a liquid. Because the test tube is not being heated evenly and gently, and is also being carelessly held, the contents can easily be bumped from the test tube, perhaps into a neighbor's eyes. It is critical to get the victim to the eye wash station or a sink immediately. Because the eyes must be flushed thoroughly, it is necessary to keep the eyes pried open. You should report the incident to your instructor immediately. An open flame should never be present in the laboratory when flammable liquids are nearby. Such liquids can easily catch fire or even explode. A moment's carelessness is all that is required for a fire to start. If the fire should start in a glass container, such as a beaker, put a solid object over the opening of the beaker. The fire will be smothered. It is crucial that you know where the fire extinguishers are located in your laboratory and how to use them. Never throw a lighted match in the trash. Should a fire break out, don't stand around and watch, but go immediately to the fire extinguisher, pull the pin out that keeps the trigger locked, remove the horn, aim it at the base of the fire, and squeeze the trigger slowly to avoid blasting the gas from the extinguisher. If the fire is truly out of control, sound the fire alarm. To avoid the possibility of your hair or clothing catching fire, wear snug-fitting clothes and a hairnet to confine long hair. If your clothing should catch fire, do not run, because this will cause the flames to spread and burn even hotter. Instead, immediately roll on the floor to smother the flames. Another person should get the fire blanket, a lab coat, or jacket to put around you to smother the flames. Cuts in the lab usually result from handling broken glassware. This student is using the properly designated receptacle to clean up a shattered beaker, but she forgot to use a dustpan and a brush. Like a burn, flush the wound under running cold water and call for assistance so that first aid can be administered. Any blood that has dripped onto the bench top or floor should be treated with a 10% bleach solution. Wait 10 minutes to ensure complete disinfectant action, then blot up the residue with a paper towel. Minor burns and spills are much more common in the lab. It's important to think about what you are doing at all times and not let yourself be distracted while working. Glassware and other lab equipment may look unremarkable, but may be very hot. If you should get a minor burn, flush the burn under running cold water for at least 5 minutes. As with glassware, please don't throw waste chemicals in the trash can or down the drain. Waste liquids must be discarded in the designated receptacle. Solid chemicals must be placed into the solid waste container. Some of the chemicals that you may be using in the lab are very caustic, such as concentrated sulfuric acid. You should never walk around with an open beaker containing a corrosive chemical. This is very dangerous. A moment's inattention or diversion can lead to a truly serious accident. In the event of a spill like this, go to the emergency shower, remove your clothing, and dilute the acid. In a life-threatening situation, safety comes before modesty. When you are working with chemicals that give off vapors or bad odor, use the fume hood to protect yourself from exposure. Your work area should be clean and ready to use when you come to the laboratory. If it is not, clean the area before you start to work. After you have completed your experiments, return all items to their place. Wash all glassware, and
wipe down your benchtop before leaving the laboratory. Common areas, such as around the balances, must also be cleaned up. Sudah? Sudah. Video yang ibu tampilkan itu kira-kira video apa? Setelah ada Yang di laboratorium. Sekalipun belum masuk ke dalam, tapi sudah tahu ya. Jadi di atas itu adalah video dari keselamatan kerja. Dari video pembelajaran tersebut, kira-kira apa yang bisa kalian amati? Ayo, kelompok mana? Ayo. Ada? Ayo, mana? Kelompok 1. Ayo silakan berdiri, Dian Astina. Boleh disampaikan ke temannya apa yang diamati dari video di atas. Ayo. Kelompok yang lain, silakan. Tidak mungkin dalam satu kelompok tidak ada yang. Ayo. Kelompoknya Agung. Nah, Agung kan apa? Agung tadi lambat. Ya, Agung. Ya, lambat, tidak ikut upacara. Tetapi pasti hari ini Agung semangat ya. Kira-kira apa yang bisa Agung amati? Apa? Jika terjadi kecelakaan di laboratorium, kenapa harus dibilas air, mengalir? Jika terjadi kecelakaan di laboratorium, kenapa harus dibilas air? Kira-kira ada yang tahu? Kenapa harus dibilas dengan air? Tidak rusak. Apanya? Iya, dari kelompok berapa? Kelompok 2 ya? Tidak rusak. Apanya yang tidak rusak? Kulitnya. Kulitnya. Agar cairan-cairan terkena bulan. Agar cairan-cairan itu hilang. Bagaimana kalau di laboratorium tidak ada airnya? Ayo. Tidak usah masuk. Yang lain kalau di laboratorium tidak ada air. Kira-kira apa yang dilakukan? Apa ya? Misalnya begini. Ketika Anda pergi ke kebun atau ke ladang, terjadi kecelakaan. Di situ kan tadi ada ya. Ketika terkena pecahan, silahkan bawa ke tempat air yang mengalir. Apa yang kalian lakukan ketika kalian berada di kebun dan mengalami luka? Membongkar. Hah? Membongkar. Ambil bongkar atau bongkar? Tidak. Tahu. Ada yang tahu? Itu adalah jenis tumbuhan yang bisa digunakan untuk menghentikan pendarahan. Itu contoh 1. Yang lain ada tadi ibu lihat dari kelompok 1? Apa? Membungkus dengan kain. Tahu membungkus? Tahu. Bukan membungkus ya, kalau membungkus itu nasi kuning, tetapi membalut dengan kain. Kelompok 4 ini yang belum bersuara. Mengangkat luka lebih tinggi agar darahnya tidak mengalir Ya, terus. mengangkat luka lebih tinggi agar darahnya tidak terus mengalir. Itu adalah bagian dari pertolongan pada kecelakaan. Ibu yakin di sini ada anggota PMN ya? Ada? Ada angkat tangan yang anggota PMN. Tujuan masuk PMN apa? Dari ilmu. Cari ilmu. Bukan memanusiakan manusia. Bukan menolong manusia. Dan menolong manusia. Jadi kecelakaan di laboratorium itu bisa saja terjadi. Nah sekarang untuk menguji apakah dari video tersebut kalian bisa memahami materi apa yang akan kita pelajari. Ibu sudah bagi berdasarkan kelompok ya. Ada yang ibu bagi dalam bentuk, ada ibu sharing group, ada ibu kirim dalam bentuk rekaman, ada yang ibu kirim dalam bentuk video. Ya, silakan jawab LKPD yang ada di atas meja kalian dengan menggunakan media yang sudah ibu bagi. Di sini ada lagi media yang lain. Masing-masing kelompok sesuai dengan apa yang diinginkan. Boleh, sini ada. Kelompok mana yang ingin gambar? Ada?
dengan menggunakan literatur yang sudah ada. Ya, silakan gunakan media yang kalian anggap itu memudahkan kalian dalam belajar. Ya, apa? Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan. Kami didiskusikan dengan tengah kelompoknya. Ada di bagian depan, di bagian stimulus itu ada sebuah cerita. Ada di halaman bagian depan. Perhatikan LKPD-nya. Semua kelompok ya, perhatikan LKPD-nya. Itu adalah cuplikan terjadinya kecelakaan di Fakultas Universitas Indonesia Farmasi yang menelan korban. Silahkan diidentifikasi dulu masalahnya. Bukan yang ini. Satu ada di barisan tidak apa ini supaya semua kerja masing-masing ya nih. Ini terus sama yang bagi itu lembar pengamatan itu dibagi ya kameranya supaya semua. Karena kameranya hanya satu, jadi tidak semua bisa. Ini yang kembali. Di soal itu ada yang tidak dipahami. Kelompok 1, kelompok 4. Ayo silakan dikerjakan nanti masing-masing kelompok presentasi. Nah. Bisa mengenai itu lakukan. Ini kan banyak media di atasnya. Ini satu. Satu, jadi masing-masing diberi sama kalian. Didiskusikan. Mana? Bukan, tapi ini. Itu nomor 1. Itu ada 2 yang harus dikerja. Ada 1 yang kedua. Ada pertanyaan di bawahnya. Ya, tulis saja di bawah atau di tempat yang baik. Ya. Sudah. Ibu.
gambar. Tidak Pak, kalau kamu mau gitu. Habis gambar baru tulis fungsinya. Kalau yang di bawahnya itu nama apa? Tahu? Fungsinya. Iya. Di mana? Ya, nomor 1. Apa ya? Ya, 15 menit, 20 menit menuju jam 8 kita sudah presentasi ya. Jadi setiap kelompok kita akan mempresentasikan apa yang didapat dari hasil diskusi kelompok masing-masing. Yang ini kan nomor 1 apa? Itu apa? Aku lihat yang mana gambarnya? Kemudian yang kedua, iya. Ini Pak, dari pemain kelas 5 ya. Pak nih. Kita kan ada sudah. Iya. Yang nomor 1 itu ceritanya yang dari gambar. Iya, nanti apa yang didiskusikan? Ari. Ayo, kelompok lain sudah. Kelompok 4. Kelompok 3. Mana? Kelompok? Iya. Ya, gelas besar itu sama dengan gelas kimia. Yang mana? Ini sudah. Berarti nomor 1 sudah. Kelompok 3 ya. Kelompok mana tadi? 3. Agung. Ya, ternyata sudah ada kelompok yang mulai finish. Kelompok 2 sudah. Kelompoknya Rabiul.
Di kertas yang ibu bagi tadi juga ada gambar sana yang sama tiga. Ada itu gambarnya. Ada kelompok yang sudah selesai? Ada kelompok 2? Sudah. Kelompok 4? Kelompok 2 sudah? Eka? Sudah selesai. Kelompok 4? Wahyu? Sudah? Belum. Kelompok Rabiul? Sudah? Ibu. Ayo, yang sudah selesai baru dipresentasikan. Ibu. Pertanyaan yang lain lagi. Ini diriin sama tiga. Ibu. Dan kan kemampu mengerjakan. Ibu. Ya. Iya. Tergantung dari. Iya. Nih, kesimpulannya mah. Kesimpulannya. Terus sih, nomor berapa? Nomor 1 sudah selesai. Nomor 2, nomor 3, masalahnya sudah. Nanti kelompok, ayo yang lain kelompok 4, kelompok 3 masuk di kesimpulan. Kelompok 3, kelompok 4 sudah mau selesai. Kelompok 2 ya sama, kelompok 2 juga ayo masuk di kesimpulan. Kelompok 1 nanti untuk yang kelompok
ambil dengan hati-hati. Iya, ini dan lain. Ayo, yang lain diskusinya. Semi. Sudah? 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 Kelompok 3? 4 sudah? Sedikit lagi. Kelompok 3? Sudah? Sudah selesai. Ayo buka suara ya, 5 menit lagi ya. Ayo, siapa yang duluan presentasi? Kelompok 2. Kelompok 2 sudah siap? Sudah. Ya, jadi kelompok yang lain Ibu minta perhatiannya ke depan semua. Sudah ada teman dari kelompok 2 yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya. Ibu tanya dulu, presentasinya bagaimana? Maju ke depan atau presentasinya di tempat saja tetapi dengan cara berdiri? Di tempat saja ya. Ayo silakan kelompok. Kita mulai dari kelompok 2 dulu ya. Karena kelompok 2 dulu yang angkat tangan. Ayo kelompok 2. Iya, dimulai dari yang pertama. Kelompok yang lain perhatiannya ke kelompok 2. Pusatkan perhatian ke kelompok 2. Silakan. Yang lain ayo. Perhatiannya. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kamariska dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tadi. Setelah kami mengamati kecelakaan yang ada di Fakultas Farmasi Universitas Indonesia, di sini kita bisa mengamati. Kecelakaan yang terjadi di Fakultas Farmasi. Di sini penyebab kecelakaan adalah karena terlambat mengangkat pemanas hingga larutan sampel yang berada dalam labos distilasi kering dan meledak dan akhirnya terjadi kebakaran di laboratorium. Kedua, hal apa saja yang harus diperhatikan saat akan bekerja di laboratorium? Yang pertama, menggunakan alat pengaman diri seperti jas lab, masker, sarung tangan, dan booster. Yang kedua, tidak diperkenankan makan minum. Yang ketiga, setelah selesai percobaan, alat-alat hendaknya dikembalikan ke tempat semula. Yang keempat, alat dan bahan harus digunakan sesuai dengan petunjuk. Yang kelima, membaca petunjuk praktikum dengan cermat. Yang keenam, setelah melakukan praktikum, semua alat dan bahan harus bersih.
Bagaimana cara penanganan yang harus dilakukan saat terjadi kecelakaan di laboratorium bila terjadi kebakaran? Yang pertama harus kita lakukan, jangan panik, bunyikan alarm, identifikasi bahan yang terbakar, cairan, ukuran, pemadam, mematikan segala sumber arus listrik agar kebakaran tidak menyebar. Bila terkena bahan kimia di kulit, bersihkan kulit yang terkena bahan kimia, jangan digaruk, oleskan salep. Bila terkena bahan kimia di mata, yang harus kita lakukan, cuci dengan air. Jika mata terkena pecahan, ambil benda yang menempel dengan hati-hati. Baiklah teman-teman, berdirinya kami di sini kami akan membacakan kesimpulan dari kelompok 2. Kesimpulannya adalah jika kita berada di lab laboratorium, kita harus mematuhi peraturan yang ada agar kecelakaan yang tidak diinginkan terjadi. Dari kelompok kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2 ya. Kira-kira dari yang lain ayo fokus ke sini. Dari presentasi kelompok 2. Mungkin ada yang ingin bertanya. Ada. Ayo kelompok 2 fokus, ada pertanyaan dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, mengapa di laboratorium dilarang untuk makan dan minum? Kelompok 2, boleh dijawab. Apa alasannya tidak boleh makan dan minum di laboratorium? Kelompok 3 dan 1 itu diperhatikan juga, mungkin ada yang ingin ditambahkan atau ada yang ingin menyanggah, boleh. Ya, Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Dikarenakan jika kita makan dan minum di laboratorium itu akan mengancam keselamatan kita, karena di laboratorium dilarang makan dan minum. Gimana? Paris, bagaimana? Kelompok penanya? Ya, jadi kalau di laboratorium itu tidak bisa ya makan dan minum. Misalnya, kalau nanti makan dan minum di laboratorium, ketika bawa air minum berdampingan dengan bahan kimia. Kalau diminum, kalau salah minum, Cairannya kalau itu ya cairannya kalau salah minum mati. Langsung mati. Tidak, tetapi ada penanganan yang harus kita lakukan. Misalnya apa? APD. Tidak APD. Masa yang minum pakai APD? Apa? Ya. Minum air. Minum air. Selain air apa lagi? Minum air kelapa. Jika tidak ada air kelapa, nanti minum susu. Jadi boleh susu, boleh santan. Jadi kalau tidak ada air kelapa, silakan beli susu baru minum susu. Masih ada kelompok yang lain lagi. Kelompok 1,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi 3 mempresentasikan hasil diskusi kami kepada pemaparan materi saudara Mina. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, di sini saya akan membacakan mengenai hasil diskusi kami tentang keselamatan kerja di laboratorium. Pertama, di sini kita mengamati kecelakaan yang terjadi di laboratorium Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. Kecelakaan yang terjadi pada laboratorium tersebut yaitu terjadinya ledakan. Penyebab terjadinya ledakan tersebut kemungkinan karena akibat reaksi bahan kimia yang berlebihan dan kesalahan dalam menggunakan alat hingga cara melakukan eksperimen yang berlebihan. Kedua, hal apa saja yang harus diperhatikan saat akan bekerja di laboratorium, yaitu menggunakan alat pengaman diri seperti jas lab, masker, sarung tangan, dan alat dan bahan harus digunakan sesuai petunjuk. Tidak diperkenankan makan dan minum di dalam lab laboratorium. Setelah selesai percobaan, alat-alat hendaknya dikembalikan ke tempat semula. Buang sampah pada tempatnya. Setelah melakukan praktikum, semua alat dan bahan harus bersih. Yang ketiga, bagaimana cara penanganan yang harus dilakukan saat terjadi kecelakaan di laboratorium. Bila terjadi kebakaran, yaitu jangan panik, bunyikan alarm kebakaran, identifikasi bahan yang terbakar, dan cari bantuan pertama. Bila terkena bahan kimia di kulit, bersihkan kulit yang terkena bahan kimia dan jangan panik, kemudian oleskan salep kepada kulit yang terkena bahan kimia tersebut. Setelah itu, bila terkena bahan kimia di mata, segera membilas mata terus-menerus dengan air bersih yang banyak selama lebih kurang 20 menit hingga netral. Kesimpulan hasil mengenai keselamatan kerja di laboratorium yaitu demi menjaga keselamatan adalah kedisiplinan terhadap tata tertib serta aturan yang ada di laboratorium agar tidak terjadi kecelakaan. Dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Ya. Ayo, kelompok 3. Ada pertanyaan dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 3. Kenapa di laboratorium kita harus menggunakan alat pengaman diri? Kenapa di laboratorium kita harus menggunakan alat pengaman diri? Ya. Kenapa harus pakai jas? Kenapa harus pakai masker? Kenapa menggunakan sarung tangan dan APBD lainnya? Ayo, masih ada 2 kelompok lagi. Kelompok lain. Bagaimana kelompok 3? Bisa? Kenapa harus pakai APD? Agung sudah. Ayo Agung, boleh. Agar apa? Ayo tadi. Agar melindungi diri dari bahan kimia. Agar melindungi diri dari bahan kimia. Mungkin ada yang mau menambahkan. Apa tujuan kita pakai APD? Apa? Selain melindungi diri, Dari bahaya. menghindari bahaya. Jadi itu adalah tujuan dari penggunaan APD. Boleh aku, boleh aku. Kelompok mana? Kelompok 1 atau kelompok 4? Kelompok 4, ayo kelompok 4. Silahkan presentasi. Silahkan. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi
pengamatan diri pada laboratorium, kesempatan kerja di laboratorium, pada pemaparan materi salah. Alhamdulillah, saya persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kesini. Baik, saya akan mempresentasikan hasil saya dan teman-teman saya. Di sini kita mengamati gambar tentang terjadi kecelakaan di laboratorium. Ledakan keras terjadi akibat terlambat mengangkat pemanas hingga larutan sampel yang berada di dalam labos destilasi kering dan meledak. Hal apa saja yang harus diperhatikan saat akan bekerja di laboratorium? Menggunakan alat pengaman diri, jas lab, masker, sarung tangan. 2. Menggunakan alat dan bahan sesuai dengan petunjuk. 3. Dilarang untuk makan dan minum. 4. Mengembalikan alat-alat yang telah digunakan pada tempat semula. 5. Membuang sampah pada tempatnya. 6. Membersihkan alat-alat tertentu setelah selesai digunakan. 6. Tidak menggaruk kulit yang terkena bahan kimia. Bagaimana cara penanganan yang harus dilakukan saat terjadi kecelakaan di laboratorium? Bila terjadi kebakaran, jangan panik. Bunyikan alarm, identifikasi bahan yang terbakar, cari bantuan pemadam. Bila terkena bahan kimia di kulit, bersihkan atau bilas kulit yang terkena cairan dengan air mengalir. Jangan digaruk, oleskan salep. Bila terkena bahan kimia di mata, cuci dengan air. Jika mata terkena pecahan, ambil benda yang menempel dengan perlahan dan hati-hati. Keselamatan kerja di laboratorium. Agar tidak terjadi kecelakaan dalam laboratorium, kita harus mentaati peraturan-peraturan yang ada. Sekian dari saya. Dari kelompok lain, apakah ada yang mau bertanya? Ya, ada teman yang ingin bertanya tapi dia malu. Ayo, Wilma. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, apakah kulit yang terkena bahan kimia bisa dibawa sabun? Pertanyaannya, apabila bahan kimia terkena kulit, apakah bisa menggunakan sabun untuk membersihkan? Saya enggak. Ya, Saya bisa pergi. kita kasih dulu ke kelompok 3. Kalau kelompok 3 belum bisa atau masih mencari jawaban, nanti akan dibantu oleh kelompok 3 yang terbalik. Kelompok 4, kalau kelompok 4 belum siap, Ada satu kami bagaimana kelompok 4? Ya, jawaban sementara kita persilakan saja dulu dari kelompok 3. Ayo kelompok 3. Apabila terkena bahan kimia, bisa tidak dibasuh menggunakan sabun? tidak. Alasannya? Bisa memberikan kepening. Bisa. Ya, dari kelompok 3. Kalau kena sabun, bisa menyebabkan kepedihan. Apa yang ayo kelompok 4. Juga saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Kelompok 1. Kulit bakteri kimia bisa dicuci dengan sabun? Memang tidak, karena bisa memicu peradangan kulit yang membuat kulit terasa nyeri, pecah-pecah, kering, mengelupas, melepuh, patah, panas, bahkan muncul beragam keluhan lainnya. Ya, jadi seperti apa yang dijawab oleh kelompok 4. Kalau
bahan kimia kemudian kita basuh lagi menggunakan bahan kimia, akan terjadi yang namanya iritasi karena dalam bahan kimia itu dalam sabun mengandung bahan kimia juga. Jadi cara yang tepat adalah membasuh dengan air yang mengalir. Beri aplaus untuk kelompok 3. Presentasi terakhir dari kelompok 1. Ini kelompok 1, Ibu perhatikan ada media yang digunakan dengan warna yang berbeda. Ya, silakan kelompok 1 maju ke depan dipresentasikan. Tidak apa-apa ya. Kelompok 1. Di depan, tempel di bagian karton yang tidak terisi, tidak apa-apa, silakan. Ayo maju. Ayo ya. Ya, dilepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Saya dialogkan saya persilakan. Terima kasih kepada kesempatan melalui buku saya. Saya membacakan identifikasi kecelakaan yang terjadi dan penyebab kecelakaan tersebut. Beberapa kelompok yang sedang melakukan destilasi atau pemisahan air dan alkohol. Namun, salah satu kelompok yang berjumlah 15 orang lupa mengangkat pemanas hingga larutan sampel yang berada di dalam lembaga destilasi kering dan meledak. Kecelakaan terjadi karena mahasiswanya tidak sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur Praktikum). Hal apa saja yang harus diperhatikan saat akan bekerja di laboratorium? 1. Menggunakan alat pengaman diri, jas lab, masker, sarung tangan, dan goggle. 2. Membaca petunjuk praktikum dengan cermat. 3. Alat yang digunakan harus sesuai dengan petunjuk. 4. Tidak makan dan minum di dalam laboratorium. 5. Mencuci tangan dengan sabun dan air bersih sebelum dan setelah melakukan praktikum. Bagaimana cara penanganan yang harus dilakukan saat terjadi kecelakaan di laboratorium? Bila terjadi kebakaran, jangan panik. Mematikan segala sumber listrik agar kebakaran tidak menyebar dan menggunakan apar yang sesuai sumber kebakaran untuk memadamkan api. Bila terkena bahan kimia di kulit, membilas kulit yang terkena cairan kimia selama 20 menit dengan air mengalir. Jangan digaruk, segera oleskan salep kepada kulit yang sudah dibersihkan. Bila terkena bahan kimia di mata, membilas mata dengan air bersih yang mengalir selama 30 menit hingga netral. Hal yang harus diperhatikan ketika bekerja di laboratorium adalah menggunakan alat pelindung diri. Bekerja di laboratorium tidak diperbedakan secara signifikan. Hal ini sebagai upaya pencegahan jika terjadi kecelakaan saat bekerja. Setelah kami mengalami materi, kami mempunyai kesimpulan, yaitu keselamatan kerja merupakan salah satu aspek perlindungan tenaga kerja
rekomendasi dari keluarga kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi itulah hasil diskusi dari masing-masing kelompok ya, tapi masih ada sebagian siswa yang belum memperhatikan, dia malu. Jadi malu ketika berbicara atau menyampaikan hasil diskusi yang diperoleh. Sebelum kita masuk pada bagian terakhir, Ibu akan memberikan sedikit ulasan tentang apa yang tadi kalian kerjakan. Yang pertama, hal-hal yang perlu dilakukan dalam keselamatan kerja. Satu, perhatikan apa yang ditampilkan di slide. Itu adalah tata tertib laboratorium. Ada gambar tangan, kacamata, ada jas, sarung tangan, makanan, gambar makanan, kemudian ada gambar lab. Itu adalah simbol dari apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak boleh. Yang poin kedua yang bisa kita ambil adalah ini. Ini sering dan selalu kita jumpai di kehidupan sehari-hari, tapi tidak kita sadari. Ada simbol-simbol, ada api, kemudian ada tengkorak, tanda X, dan lain sebagainya. Perhatikan di depan, itu adalah simbol-simbol barang kimia yang jelas tidak bisa digunakan atau dipegang. Kemudian poin yang ketiga, sesuai dengan apa yang didiskusikan tadi ya ini. Ibu hanya mengulas ya. Kalau luka bakar, penanganannya seperti di atas. Kemudian kalau benda tajam juga ada. Kalau cedera mata ada dan terkena bahan kimia juga ada. Sekarang, siapa yang bisa menyimpulkan tujuan dari kita mempelajari materi keselamatan kerja? Ayo, ada yang bisa? Kesimpulan dari tujuan pembelajaran kita hari ini disimpulkan secara umum. Ayo, kelompok 2, kelompok 4, kelompok 1 atau kelompok 3? Siapa yang bisa? Ayo. Ayo angkat tangan. Dulu kalian. Silakan Alfanis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan kesimpulan pada materi ini. Keselamatan kerja laboratorium merupakan prosedur yang harus dipatuhi oleh para pekerja laboratorium agar tidak membahayakan dirinya maupun orang lain. Mengikuti tata tertib laboratorium, alat-alat laboratorium, simbol-simbol bahan kimia, serta cara-cara penanganan yang dilakukan dalam tindakan. Jadi ada 3 yang kita bisa simpulkan seperti apa yang dibacakan oleh Al-Faris. Nah, ini perhatikan. Amalin. Ada yang pertama, Amalin. Kesimpulan pertama. Alat-alat lab yang digunakan di lab. Alat-alat lab bukan lab. Ayo Amalin, serius Amalin. Alat-alat lab yang digunakan di laboratorium sebagai berikut. Jadi ada 5 ya. Ada gas kimia, ada LMBN, kemudian ada pipet tetes, ada cawan petri, dan yang terakhir itu ada gelas kimia. Kesimpulan yang kedua, ada tadi siswa yang memperhatikan tidak aktif di diskusi. Zaki, ayo Zaki, kesimpulan yang kedua. Cara mengetahui bahan kimia berbahaya atau tidak dengan pemberian label atau
bahan-bahan kimia. Dan yang ketiga, bagaimana cara kita bisa tahu hal-hal apa yang perlu dilakukan dan tidak ketika melakukan suatu praktikum. Nah, sebelum Ibu membagikan lembar soal untuk mengetahui apakah bisa memahami atau tidak apa yang dipresentasikan dan didiskusikan dari masing-masing kelompok, Ibu ada tugas buat kamu untuk minggu depan. Jadi minggu depan itu silakan buat tugas mengenai keselamatan kerja berdasarkan kelompok masing-masing. Pemisalan ya di kelompok 1 dan 2. Buat penugasan tentang keselamatan boleh dalam bentuk clipping atau poster. Misalnya mau buat clipping tentang alat-alat lab. Jadi cari alat lab, tempel di buku gambar. Atau buat poster tentang informasi tidak boleh melakukan makan dan minum di dalam lab, gambar tangan. Kemudian beri kata-kata mengenai tindakan yang tidak bisa dilakukan dalam lab. Itu untuk kelompok 1 dan 2. Untuk kelompok 3 dan 4, buat konten. Ya, buat konten tentang keselamatan kerja. Kalau di rumahmu tidak, misalnya di kelompokmu mau bikin di sekolah susah, buatlah di rumah tetapi menggunakan alat-alat sederhana. Misalnya gelas kimia boleh kita ganti menggunakan gelas kaca. Bagaimana cara menggunakannya yang tepat dan benar? Boleh? Bisa dipahami ya, silakan. Kelompok. Iya, per kelompok. Jadi kelompok 1, kelompok 2 tadi sudah Ibu sampaikan boleh dalam bentuk clipping atau poster. Kelompok 3 dan 4 boleh dalam bentuk konten. Nah, jadi dicari dulu materinya baru buat skripnya baru dilakukan. Bisa? Bisa. Kelompok 1, 2? Bisa. Sekarang Ibu ada soal. Ini dikerjakan per individu ya. Ya. Caranya hanya demikian. Ya, beri nama. Per individu. Ya, sabar. Ya, di silang boleh, di bulan juga boleh. Ayo. Ya, nanti boleh bersama Ibu. Bu, siap. Iya, boleh disilang atau di bulan. Boleh, terserah mau di mau di lista. Terus dia berkeluar ya. Dilakukan ketika dia genting. Iya, silakan diskusikan. Ya, botol yang digunakan untuk wadah air. Jadi kalau kita bisa
sampel ya. Jelas dia pakai alat. Iya. Karena sudah. Kenapa dia? Iya, ya bukan. Berarti ya. Iya, bukan dan kali sama. Sudah yang tidak itu. Kelompok kami pun sudah belum. Kerja tugas bukan main HP. Sudah? Ada yang sudah selesai? Nih, terus di Soal yang ditanya adalah setelah kecelakaan. Sudah? Sudah selesai? Apa? Tugas. Alat destilasi. Sudah? Yaitu soal 5 nomor. Sudah selesai? Ayo kalau yang sudah boleh dikumpul di depan. Ayo, yang sudah kelompok 1, kelompok 4, 3. Yang tadi ditampilkan di video tadi. Ada tadi di video pada saat terjadi kecelakaan kebakaran. Di video tadi ada yang mandi? Ada? Itu adalah pantulan keselamatan. Sudah? Ya, yang sudah boleh dikumpul ke depan. Ayo. Ada di sini. Ya, kelompok 1 sudah. Kelompok
Melo lagi. Nomor 4 lagi. Haris. Ayo sama sudah sama. Ayo, sentri juga di buku cetak ada. Ada, itu alat lab yang digunakan dalam destilasi. Nomor 29. Ayo, sudah. Sudah, kumpul satu di satu orang. Udah, Ini kelompok terakhir. Ayo. Tidak usah. Ayo. Alat pelindung diri. lari ini. Sudah? Ya, boleh. Boleh. Sudah semua? Sudah. Bismillah. Bismillah, semoga benar semua. Amin. Ya, sebelum kita akhiri, yang lain sudah semua kelompok 4. Sebelum kita akhiri kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu minta tuliskan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran yang sudah kita lalui. Ibu minta jujur ya. Jika ada yang masih kurang, silakan dituangkan dalam selebaran kertas atau secuil kertas. Boleh silakan ditulis per individu. Tuliskan apa yang anak-anak peserta yang dirasakan. Tidak perlu menggunakan nama. Ayo, setiap Untuk hari ini. iya untuk kegiatan hari ini tidak perlu tulis nama. Apa yang kalian rasakan? Ayo Fahri, Vicky. Jangan mencantumkan nama. Iya. Tentang kegiatan kita hari ini. Ya. Apa? Iya, benar. Kegiatan pembelajaran dari segi metode, dari segi pelajaran, perasaan yang kalian rasakan. Refleksi apa yang kalian dapatkan hari ini. Baik dari sisi kelebihan ataupun kekurangannya, silakan dituangkan dalam selembar kertas. Sudah? Boleh. Ayo yang sudah, silakan. Tadi sudah. Kumpul di depan. Ayo. Ayo, siapa lagi?
HP-nya jangan lupa HP-nya. Ayo, ya. Ya. Ayo Susi. Ben Amali. berapa? Kurang ajar. Leon. Dani. Dani. Leon sampai ke sini. Leon tadi bawa HP. Sini. Ayo HP-nya dikumpul, jangan nanti hilang. Ibu tidak tanggung jawab ya kalau HP-nya tidak dikumpul kemudian hilang. Dikumpul. Ayo Leon. Sini. Nanti tinggal. Ya. Amalin, HP-mu. Sini. Ya. Masih ada yang kumpul HP. Cepat lagi. Ibu, boleh Ibu. Wahyu. Wahyu. Mega HP-mu. Ya. HP-mu. Ya. HP-nya sudah kumpul semua. Barangkali Ibu. Kali sampaikan mana? Ya, kalau ya, kalau HP-nya sudah terkumpul semua, untuk kegiatan hari ini cukup sampai di sini. Tapi sebelum kita tutup dengan doa, diingatkan kembali ya, setiap apa yang didapat hari ini, tolong di flashback kembali ketika pulang ke rumah. Jadi kebanyakan siswa biasanya setelah pulang sekolah dilepas begitu saja, kemudian tasnya diambil nanti setelah ke sekolah lagi di pagi harinya. Jadi tolong apa yang dipelajari hari ini dibaca kembali. Untuk hari ini sekian, tapi sebelum kita akhiri, mungkin boleh ketua kelasnya dipimpin doanya. Oke teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai dan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.